mari kita bersama-sama memulai ibadah pada malam hari ini dengan kita mengambil saat teduh. Mari kita bersama-sama merendahkan hati di hadapan Tuhan, sehingga ada pengakuan yang demikian. Ibadah keluarga pada saat ini kita lakukan dengan iman percaya bahwa sumber pertolongan bagi kita hanyalah berasal dari Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi yang senantiasa memelihara seluruh ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus Sang Putra dan Roh Kudus kiranya ada dalam ibadah keluarga saat ini dari awal sampai akhirnya nanti. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan pujian pembuka yaitu Kidung Jemaat 46 ya. Kita pujikan Kidung Jemaat nomor 46 ayat 1 dan ayat 2, besarkan nama Tuhan. Ya, demikian puji-pujian kita pada malam hari ini, besarkan nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setiap perjalanan hidup kita tentulah Tuhan mengasihi kita, tentulah Tuhan memberkati kehidupan kita. Tak sedetik pun Tuhan meninggalkan kita dimanapun kita berada dan apapun yang kita lakukan. Nah, sepanjang perjalanan hidup kita tentu panjenengan semua juga merasakan bagaimana tangan Tuhan senantiasa menuntun dan menolong panjenengan dan saya semua. Nah, oleh karena itu, pada saat ini panjenengan yang punya pengalaman khusus, menarik, dan bisa dibagikan kepada kita semua, monggo katuran yang memiliki pengalaman bisa memberikan kesaksian pada malam hari ini. Monggo silahkan mengacungkan tangan, mengacungkan tangan. Oke. Apakah ada? Monggo. Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang banyak pengalaman menarik untuk dibagikan di forum pada malam hari ini, ibadah pada malam hari ini? Ya, sesungguhnya pastilah kita memiliki pengalaman-pengalaman yang menarik. Namun sebagai orang Jawa kadangkala
kita memiliki pengalaman itu untuk dibagikan itu sungkan kadangkala. Dan kami meyakini panjenengan semua pasti mengalami itu. Tidak menjadi masalah, tidak mengapa Bapak Ibu, tetapi sekali lagi tangan Tuhan tidak pernah lepas dari kehidupan kita. Oleh karena itu, sekalipun tidak ada kesaksian pada malam hari ini di tengah-tengah ibadah ini, tetapi sekali lagi, pastilah dalam kehidupan kita, Tuhan menolong kita. Tuhan memberkati kehidupan kita. Kita meyakini itu semua. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, oleh karena tidak ada yang ingin menyaksikan kesaksian hidupnya di dalam kebaktian pada malam hari ini, maka selanjutnya kita akan bersama-sama masuk di dalam pelayanan firman. Nah, oleh karena itu, waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Pendeta Kristanto. Monggo Pak Pendeta Katuran. Terima kasih Pak Sutris, Sugeng Dalu. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Salam damai, Tuhan kiranya selalu bersama-sama dengan kita semua. Malam hari ini kita semua bersyukur karena kita mengadakan ibadah keluarga yang berbeda. Biasanya ya kita tidak saling menyapa kan hanya melihat YouTube, tetapi sekarang kita via Zoom, jadi kita jadi bisa saling menyapa satu dengan yang lain. Dan rasa kangen yang sekian lama itu belum kesampaian untuk bertemu pada malam hari ini, meskipun secara virtual ini kita masih bisa melakukan semuanya. Nampaknya semuanya sehat-sehat dan saya lihat senyumnya juga masih sama, nggak ada yang berubah, suaranya juga masih sama, sehingga saya masih mengenali suaranya siapa-siapa. Ya, ini menggambarkan kita merasakan kasih Tuhan yang tidak pernah berubah dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan pada hari ini yang terambil dari Mazmur 37 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Mazmur 37 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur ya Tuhan, pada malam hari ini kami dapat berkumpul bersama dalam persekutuan seluruh warga di KRW Jemaat Sidoarjo dalam pertemuan ibadah lewat Zoom yang kami lakukan di rumah masing-masing, tetapi kami disatukan oleh panggilan jiwa, panggilan iman, panggilan Tuhan dalam ibadah KRW. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Dan juga kami bersyukur untuk teknologi yang Tuhan anugerahkan kepada kami, sehingga di tengah-tengah pandemi ini, dengan karya Tuhan melalui teknologi, kami dapat berjumpa satu dengan yang lain, meskipun tidak secara langsung. Tapi kami boleh melihat, mendengar akan keadaan sahabat-sahabat, keluarga-keluarga, dan rekan-rekan dengan segala keberadaannya di masa pandemi ini. Tuhan, pada malam hari ini dalam ibadah kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati supaya di dalam kami merenungkan firman-Mu, kami semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Terlebih di masa pandemi ini, kami selalu ingat akan firman Tuhan dan kami juga selalu mewujudkan firman itu di dalam kehidupan hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan sembahyang, doa, dan permohonan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan pada hari ini terambil dari Mazmur 37 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Mazmur 37 ayat 1 sampai dengan yang ke-8, yang demikian sabdanya untuk kita semua. Dari Daud, jangan marah,
karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang, dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan, dan nantikanlah Dia. Jangan marah, karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah, dan tinggalkanlah panas hati. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Ayat nasnya diambil pada ayat yang keempat, ya Bapak Ibu dan Saudara. Mari kita baca di rumah kita masing-masing, ya meskipun tidak mendengar ya. Kita akan baca bersama ya Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Ayat 4, ya saya hitung 1, 2, 3. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa mewujudkan sabda Allah dan yang melaksanakan sabda Allah dalam hidupnya hari lepas hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya ingin bertanya, apakah tidak ada yang memasang aplikasi TikTok? Apakah semuanya memasang aplikasi TikTok? Ya. Pak Bambang, nopo sampun nate mbika aplikasi TikTok? Pak Bambang Baskoro. So, boten nggih, namung WA mawon nggih. Nggih, lumayan. Kula nggih mboten masang. Mboten masang nggih. Mboten saged. Mboten saged nggih. Nggih. Bu. Oh, badhe pasang pas anak kula aneh-aneh ngaten. Ya, Bapak Ibu dan Saudara, aneh-aneh gitu. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang terkasih, jadi aplikasi yang digandrungi, yang disenangi oleh anak muda ini adalah pada zaman sekarang ini adalah aplikasi TikTok. Tapi memang pada hari ini cukup menjadi perbincangan yang luas karena di Amerika, kalau tidak salah ya, di Amerika itu aplikasi TikTok itu sedang dipermasalahkan, mau dihapuskan karena dianggap sebagai mata-mata Cina atau mata-mata negara tirai bambu. Padahal kalau kita lihat TikTok itu cukup menarik, video pendek, selalu membuat orang tertawa, dan selalu membuat orang gembira. Bahkan Bapak Ibu dan saudara-saudara, di tengah-tengah bencana, ada video-video yang menggambarkan sebuah kegembiraan. Nah, ini salah satunya akan diputarkan oleh Mbak Ella ya. Ada 2 video, mari kita pirsani. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah pirsani, tapi kita lihat. Monggo Mbak Ella. Ini masih banjir ya, banjir Jakarta. Saya juga gimana ini ya, suasana banjir tapi masih buat video dan masih seneng gitu ya.
Seekor kera terburuk terpenjara dalam gua di gunung tinggi sunyi tempat hukuman para dewa, bertindak sesuka hati, loncat ke sana corona ini dirawat sama masalah di muka bumi ini dengan sehelai bulu dan rambut dari tubuhnya. Seekor kera terburuk terpenjara dalam gua di gunung tinggi sunyi tempat hukuman para dewa, bertindak sesuka hati, loncat ke sana ke sini dirawat semua masalah di rumah sakit karena menghadapi corona. Tapi ini seperti apa itu film kungfu. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, cukup menarik ya. Meskipun banjir, tapi masih senang, masih gembira. Kemudian suasana tegang di rumah sakit, ya masih buat video lucu-lucu begitu ya. Ya mungkin kita bertanya ya, loh suasana banjir, suasana tegang di rumah sakit, kok ya masih gembira ya? Kira-kira kenapa ya Bapak Ibu dan saudara-saudara? Apa bagaimana itu ya kira-kira? Kok bisa membuat video dan menunjukkan tertawa-tertiwi begitu loh ya? Kalau menurut Bapak Ibu kira-kira ada apa ini? Timbangannya stres, Pak. Timbangannya stres, guyu, Pak. Timbangannya stres. Timbangannya stres ya Bapak Ibu. Ya, mungkin ada yang berkomentar, kenapa kalau kita lihat, lho lah apa kok nggak ngono barang, lho lah apa. Iya, iya. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau kita melihat dan kita merenungkan lebih dalam, ternyata memang kegembiraan itu kadang-kadang tidak rasional, ya. Kadang-kadang tidak selaras dengan apa yang seharusnya membuat kegembiraan. Ya, kadang-kadang kegembiraan itu ya di luar nalar kadang-kadang ya. Kadang-kadang kegembiraan itu di luar nalar. Kegembiraan itu tidak rasional. Kegembiraan itu yang melampaui rasio manusia. Artinya kegembiraan itu terjadi kadang-kadang di luar apa yang secara logika itu diterima oleh akal manusia, sehingga dalam suasana yang seperti itu, banjir, tegang di rumah sakit, mereka itu masih gembira. Ya mungkin dalam bahasanya Pak Negari itu, ini adalah kegembiraan yang subversif gitu ya. Kata orang bilang itu, ini adalah kegembiraan yang subversif, kegembiraan yang melawan yang seharusnya tidak membuat gembira, membuat sedih, tapi ya dia dilawan dengan sebuah kegembiraan. Sehingga video TikTok itu sepertinya sukses karena membuat kegembiraan-kegembiraan yang lebih banyak, kegembiraan yang subversif gitu ya, sesuatu yang berbeda, sesuatu yang melawan arah, melawan arus, yang seharusnya sedih, menangis, nah ini malah tertawa dan tertiwi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, bacaan kita pada saat ini, kalau menggunakan bahasa TikTok atau mungkin gambar tadi, atau video tadi, ini sebenarnya juga menggambarkan ajakan supaya kita itu melakukan sebuah kegembiraan yang sifatnya kegembiraan yang subversif. Subversif itu kegembiraan yang melawan keadaan, kegembiraan yang melawan situasi, kegembiraan yang melawan ya situasi nyata yang pada umumnya membuat orang tidak bergembira, yang pada umumnya membuat orang sedih. Kalau kita membaca di dalam Mazmur ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih, diceritakan bahwa banyak orang yang pada saat itu disebut sebagai orang beriman, tetapi mereka merasa marah, merasa jengkel, merasa sedih ketika melihat orang-orang fasik itu sukses. Orang-orang fasik itu mengalami kehidupan yang baik. Di dalam ayat 1, di sana dikatakan, jangan marah karena orang berbuat jahat, jangan iri kepada orang yang berbuat curang. Jadi,
rupanya pada saat itu betul-betul situasi sangat tidak adil. Karena orang yang fasik ini hidupnya dikatakan sebagai hidup yang baik. Ya. Orang jahat ini malah mendapatkan kekayaan yang besar. Orang curang ini malah tidak berkekurangan. Tetapi sebaliknya orang yang benar itu ambyar. Ya, orang yang benar itu ambyar. Itu kenyataan yang dihadapi oleh bangsa Israel pada saat itu. Tetapi Tuhan berbicara melalui Daud dalam Mazmur ini bahwa janganlah itu terjadi dalam kehidupan kita orang percaya. Jangan sampai kita iri dan kemudian bertindak dan bersikap seperti orang-orang itu, orang-orang yang dikatakan sebagai orang yang jahat, orang-orang yang melakukan ketidakbenaran, orang-orang fasik, meskipun mereka itu dalam kehidupannya itu adalah hidup yang baik, hidup yang sukses, hidup yang berkelimang dengan segala hal. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, di dalam ayat 4 dikatakan, jadi ketika kamu melihat orang-orang fasik itu sukses, hadapilah semuanya tidak dengan kemarahan, hadapilah semuanya tidak dengan iri hati, tetapi hadapilah semuanya dengan hati yang gembira. Ya, hati yang gembira. Makanya di dalam ayat 4 dikatakan, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu yang apa yang diinginkan hatimu. Ya. Bergembiralah ketika kamu melihat ketidakadilan yang terjadi dalam kehidupanmu, persoalan besar yang terjadi dalam kehidupanmu, jangan kamu marah, jangan kamu iri, jangan kamu stres, ya. Tapi kamu harus bergembira. Bergembiralah karena Tuhan. Ya, mengapa Bapak Ibu dan saudara-saudara kita melihat di dalam bacaan ini Daud mengingatkan orang-orang percaya supaya di tengah-tengah ketidakadilan yang terjadi tetap bergembira karena yang pertama orang fasik akan lenyap. Ya, orang fasik akan lenyap. Pada ayat 2, mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Orang fasik itu akan lenyap. Jadi tinggal menunggu waktu dan kesuksesan mereka itu kesuksesan yang tidak abadi. Ya. Karena kesuksesan mereka adalah kesuksesan yang penuh dengan kejahatan, kesuksesan yang semu. Juga orang percaya selalu diberkati, dipelihara, disertai oleh Tuhan. Meskipun dia jatuh, tidak sampai tergeletak, kata firman Tuhan ya. Sehingga orang benar ini pada saatnya akan mengalami kebenaran yang seperti terang pada ayat 6. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang, hakmu seperti siang. Dan yang ketiga, jikalau kita iri, jikalau kita marah, jikalau kita sakit hati terhadap mereka yang melakukan kejahatan dan orang fasik, kita menjadi orang yang dikatakan sebagai orang yang tidak beriman. Ya. Mengapa? Kalau kita marah dan iri terhadap orang yang fasik, meskipun hidup mereka itu sukses, ya Bapak Ibu dan saudara-saudara, itu berarti bahwa kita meyakini Tuhan kalah dengan orang fasik. Ya kan ya? Tuhan kalah dengan orang yang fasik. Makanya kita sakit hati, kita kecewa. Padahal kita percaya bahwa Tuhan itu di atas segalanya. Kita percaya bahwa Tuhan itu memelihara. Dan orang fasik pada saatnya itu akan dikalahkan oleh Tuhan. Dan orang yang benar itu akan dimenangkan oleh Tuhan. Karena itu di tengah-tengah ketidakadilan yang terjadi di dalam
ayat yang keempat dikatakan bahwa Tuhan mengajak kepada kita, marilah kita tetap bergembira. Ya, seperti di tengah-tengah banjir, ya jangan lupa kita itu butuh tetap bergembira. Di tengah-tengah corona, kita tetap bergembira. Jadi, pemazmur ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara mengajak kepada kita dalam keadaan apapun, termasuk di dalam ketidakadilan, dalam kehidupan, kita perlu melakukan kegembiraan. Dan kegembiraan itu adalah sebuah perlawanan, subversi terhadap kenyataan hidup yang mungkin membuat kita merasa marah, merasa sedih, merasa susah, merasa tidak berarti, tidak bermakna. Semuanya perlu kita lawan dengan kegembiraan. Dan kegembiraan kita itu terjadi karena kuasa Tuhan yang selalu membersamai dalam kehidupan kita. Di bulan kitab suci ini, Bapak Ibu, kita diajak untuk menjalani hidup dengan penuh kegembiraan. Ada banyak ayat-ayat Alkitab yang mengajak kepada kita semua untuk tetap bergembira. Di dalam Amsal 15 ayat 13 di sana dikatakan, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dan juga di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 46, bagaimana keadaan jemaat mula-mula pada saat itu. Di sana dikatakan, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Jadi gembira itu adalah suasana hidup persekutuan perdana karena mereka saling berkunjung, mereka makan bersama, berbagi roti, mereka memuji memuliakan nama Tuhan, meskipun mereka komunitas yang kecil, yang baru bertumbuh, mereka menjadi komunitas yang selalu bergembira. Termasuk juga di dalam 1 Petrus 4 ayat 13, di sana dikatakan sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Ini merupakan surat pastoral kepada jemaat-jemaat di Asia Kecil dari surat 1 Petrus ini, supaya di tengah-tengah penderitaan mereka tetap bergembira, karena dengan mereka menderita itu merupakan menjadi satu kesatuan dengan penderitaan Kristus. Itulah yang membuat mereka kuat dan bertahan di tengah-tengah beban sebagai gereja perdana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih, di dalam Alkitab, Injil, Alkitab sering disebut sebagai Injil. Injil itu disebut sebagai, atau dari bahasa aslinya, Evangelion. Evangelion. Artinya kabar gembira. Ya. Alkitab itu adalah kabar gembira, kabar baik, kabar sukacita. Sehingga di bulan kitab suci ini sebenarnya kita sedang merayakan, memperingati ya bulan kegembiraan. Karena Injil itu kan kabar gembira. Sehingga kalau kita merayakan bulan kitab suci, berarti kita merayakan bulan kegembiraan. Sehingga kita tidak boleh lupa bahwa Injil itu adalah
cerita yang membuat kita gembira. Nah, ini memang Bapak Ibu dan saudara-saudara, Majelis Agung sudah merancang berbagai kegiatan, ada webinar-webinar dan sebagainya, PA, pendalaman-pendalaman ya, termasuk pada malam hari ini ibadah ya. Tapi saya kurang setuju. Mana unsur gembiranya ya? Sekali-sekali kita membuat TikTok bareng-bareng gitu ya, TikTok bareng-bareng seluruh warga jemaat ya, supaya nampak gembiranya. Gembiranya mana? Ya. Nah, karena itu monggo nanti dibuat TikTok masing-masing bergembira karena firman. Ya. Karena kita ini merayakan kabar gembira kok ya, harus bergembira gitu ya. Bapak Ibu dan saudara-saudara, tentunya ajakan untuk bergembira ini diharapkan bisa mensubversi, melawan beban pandemi yang kita alami pada saat ini. Saya rasa tidak ada orang yang tidak stres ya. Semuanya stres karena pada dasarnya kan manusia itu berkumpul, bertemu, berjumpa satu dengan yang lain, ya kan? Di Alkitab itu manusia diciptakan tidak sendiri, ya. Tapi diciptakan berdua supaya bertemu. Bahkan mereka diciptakan tidak hidup sendiri-sendiri atau berjarak atau berpisah. Yang Adam di satu tempat tertentu, yang Hawa di satu tempat tertentu. Tapi mereka kan diciptakan supaya hidup bersama, bahkan dikatakan satu daging. Ya, artinya bahwa memang pada dasarnya manusia itu tidak bisa dipisah. Ya, termasuk suasana pandemi ini cukup memisahkan kita, karena kita jadi tidak bisa ketemu satu dengan yang lain. Nah, biasanya kan kalau bulan-bulan ini retreat ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, biasanya sudah retreat ini. Retreat anak-anak, retreat Adi Yuswo. Nah, ini Adi Yuswo itu retreatnya ini, padahal rencana tahun ini rencananya 5 kali untuk retreatnya itu. Wah, ini gagal total gara-gara pandemi. Ya. Gagal total gara-gara pandemi. Jadi semuanya stres, termasuk saya juga stres ya. Jadi biasanya kan Sabtu, Minggu, Senin istri saya itu ke Sidoarjo ngapeli saya. Nah sekarang ini ya karena pandemi ini rodok takut, hati-hati ya, kendaraan umum ya. Jadi ya rodok poso saya ini. Jadi rodok stres. Yang di wong iki saiki, oh ketok kuwi. Piye ngono kuwi. Ketok kuwi. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bergembira karena Tuhan tetap memelihara dalam hidup kita, dan kegembiraan yang berangkat dari penyertaan Tuhan itu yang mampu melawan berbagai beban dalam kehidupan kita. Kegembiraan tidak perlu kita tutup-tutupi. Kita ekspresikan kegembiraan kita, dan kita perlu berbagi kegembiraan. Ya. Jadi kalau kita foto-foto, di-upload atau mungkin di status begitu ya, itu bagian dari mengekspresikan kegembiraan. Dan itu memang ya menjadi sesuatu yang perlu, karena kita ingin menunjukkan bahwa kita bergembira dan kita bersukacita. Dengan kita bergembira, maka kita memiliki pikiran yang positif, ya. Karena salah satu unsur dalam kegembiraan itu adalah pikiran yang positif, menghargai manusia, apapun keadaan orang tersebut. Kalau orang lain berbahagia, ya kita ikut berbahagia, bukan berbahagia di tengah-tengah penderitaan orang lain. Bukan berbahagia di tengah-tengah penderitaan orang lain. Karena kalau kita ingin berbahagia di tengah-tengah penderitaan orang lain, kalau orang lain berbahagia, maka kita mesti menderita. Ya. Jadi kalau kita ingin berbahagia di tengah-tengah penderitaan orang lain, kalau orang lain itu berbahagia, kita akan sulit menerima, kita akan menderita. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang terkasih, ajakan pemazmur supaya kita sungguh-sungguh bergembira. Karena kegembiraan itulah yang bisa melawan berbagai suasana batin, suasana kekecewaan, suasana kemarahan di
di tengah-tengah ketidakadilan, termasuk di tengah-tengah pandemi yang kita alami pada saat ini. Karena disitulah Tuhan menyatakan penyertaan, kasih, anugerah bagi kita semua. Mari Bapak Ibu, kita hadapi pandemi ini dengan hati yang gembira. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Oke, kami pasrahkan kembali pada liturgos. Matur nuwun Pak Pendeta. Memang dalam kondisi pandemi ini Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak peristiwa yang membuat kita sedih tetapi juga gembira. Pada malam hari ini justru kita diajak bergembira senantiasa dalam segala kondisi. Karena kita meyakini bahwa Tuhan senantiasa beserta dengan kita semua. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang luar biasa Tuhan beserta dengan kita dalam kondisi pandemi sekalipun. Tuhan juga memberi kesempatan bagi kita untuk kita bersyukur kepadanya. Malam hari ini Tuhan juga memberi kesempatan kepada kita setelah kita mendengarkan sapaan firman Tuhan melalui Bapak Pendeta pada malam hari ini. Tuhan juga memberi kesempatan bagi kita untuk kita bersyukur, mengumpulkan persembahan pada malam hari ini. Oleh karena itu, kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan. Kita akan bersama-sama pujikan Kidung Jemaat 49, ayat 1 dan ayat 2, Firman Tuhan Jayalah. Dan kita akan dipandu oleh Pak Budiriono, Mbak Deva maupun Mbak Asti. Dan kita bersama-sama menyanyi dari rumah kita masing-masing ya Bapak Ibu, sambil kita mengumpulkan persembahan. Monggo, katuran. Pak Budi dan Mbak Deva, Mbak Asti. Selanjutnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat. Dan doa syafaat kita akan membagi bersama-sama untuk bangsa dan negara. Kami mohon kesediaan Bapak Sri Wahyudi Wiwoho. Nah, lalu untuk pelayanan gereja, itu minta tolong Pak Syekh Pirno tentang ibadah, pelayanan kesekretariatan, pembangunan, dan lain-lain terkait dengan pelayanan gereja. Kemudian yang berikutnya adalah tentang kesehatan jemaat. Nah, mestinya sahabat saya Bapak Yudit Agung Mirasa, tetapi rupanya Pak Yudit masih mengikuti pertemuan dengan Tuan Guru di Pondok Pesantren Lombok kelihatannya, sehingga pada malam hari ini tidak bisa bergabung. Nah, oleh karena itu mohon kesediaan yang saat ini ada Pak Pramu
Bisa ya Pak Pramu nggih, minta tolong nggih. Halo Pak Pramu. Pak Pram? Halo? Siap. Siap nggih. Oke, nggih matur nuwun. Nggih nanti kita akan menutup doa persembahan. Saya yang nanti akan menutupnya. Nggih. Kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat yang akan diawali oleh Bapak Sri Wahyudi Wiwoho, kemudian dilanjutkan Pak Sipirno, dilanjutkan oleh Pak Pram, dan saya tutup di doa persembahan nanti. Diawali oleh Bapak Sri Wahyudi Wiwoho. Monggo Pak Wahyudi. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala dan kita akan menaikkan doa syafaat kita pada malam hari ini. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang senantiasa memberikan pelindungan, penyertaan kepada kami semua, terutama di saat-saat kami mengalami pergumulan dalam kehidupan kami, Engkau sudah memberikan kekuatan kepada kami semua. Pada saat ini kami bersama-sama berkumpul, meskipun tidak bertatap muka, kan tetapi kami boleh menyapa satu dengan yang lain, untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan menguatkan hati kami semua pada malam hari ini. Tuhan, pada malam hari ini kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, di mana pada saat ini kami sedang mengalami pergumulan seperti halnya bangsa-bangsa lain menghadapi pandemi corona. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kami semua, kepada para pemimpin bangsa yang mengusahakan bagaimana mengatasi pandemi corona ini, dan kami juga berdoa bagi para tenaga kesehatan, para cendekiawan yang sedang meneliti untuk bisa menemukan vaksin untuk bisa mengatasi pandemi corona ini. Biarlah Tuhan sendiri akan memberikan kekuatan, hikmat kepada mereka semuanya, para pemimpin bangsa, tenaga kesehatan, dan semuanya, agar mereka boleh bersatu, mereka boleh dengan kekuatan dari Tuhan boleh membawa bangsa ini keluar dari pandemi corona ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi setiap orang yang juga terkena, setiap orang yang juga mengalami pergumulan, di mana saudara kami yang sakit ataupun saudara-saudara kami yang terdampak akibat pandemi corona ini, biarlah Tuhan sendiri akan menyertai mereka dalam pergumulannya, di dalam kehidupannya. Tuhan sendiri akan mencukupkan kebutuhan mereka dengan kasih-Nya. Biarlah Tuhan sendiri akan membawa mereka tetap setia di dalam Tuhan, dan terutama bangsa Indonesia dan juga bangsa-bangsa lain yang saat ini sedang mengalami pergumulan terkait dengan pandemi ini. Biarlah Tuhan juga yang akan mengangkat kami semua keluar dari masalah ini. Terima kasih Tuhan, kami senantiasa percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan memberikan waktu yang terbaik bagi bangsa ini untuk keluar dari semua permasalahan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas semua berkat dan kasih yang telah Tuhan limpahkan kepada kami semua dan juga kepada bangsa ini. Doa yang jauh dari sempurna ini akan diteruskan oleh saudara kami. Tuhan, anugerah kasih-Mu yang menyertai setiap umat yang percaya juga hadir di IGW Sidoarjo. Berkat arah-Mu ya Tuhan akan menyertai anak-anak, remaja, juga dewasa dan para siswa. Kiranya kuasa-Mu hadir di sana Tuhan. Meskipun kegiatan-kegiatan terhentikan, tetapi kehadiran-Mu dirasakan oleh kami semua Tuhan. Bahwa kami mencari Engkau dan Engkau hadir di tengah-tengah. Pun kami beribadah di rumah Tuhan. Karena mencari Engkau ada tujuan utama kami dalam kehidupan itu. Tuntun selai anak-anak Tuhan, agar mereka pun merasa kehadiran-Mu di tengah masalah di sekolah yang bisa mereka berkumpul teman-temannya, bermain ataupun bebas keluar. Tapi kehadiran dirasakan, kasih hadir mencintai mereka, yang mereka merasa gembira bersama dengan pemeliharaan-Mu Tuhan. Akan hadir menyertai memberkati anak kami dalam segala aktivitas
dan mereka membawa kasih hadir dari Yesus Kristus. Tuhan, supaya senantiasa kegiatan yang kami lakukan, biar kami tidak kendur meskipun menghadapi COVID-19 ini. Kata beraktivitas, kami melayani Engkau dalam bentuk apapun juga ya Tuhan. Yang bekerja tetap baik, yang pekerjaan, yang ibu rumah tangga juga yang Engkau angkanya, yang bekerja yang sebagai pelajar, yang bekerja sebagai apapun juga, merasakan kami hari kami melayani Engkau buat pekerjaan ini masih tetap berbuat yang baik, menurut kesetiaan, buat jujur, berbuat menyenangkan ini. Pada saat ini teruji menyampaikan kami hidup dengan beriman, bukan melihat. Dengan iman kepadamu, akan mengatasi semuanya, saat dan waktunya, semua akan lalu. Menurut kamu, Tuhan. Menurut kami pemeliharamu, kami yakin percaya semua itu akan lalu, dan jika di situ harus tumbuh kembang agraria yang bisa hadir kaum duriat 6. Tuhan, sempurnakan pertandahmu dan bersenam agar realisakan dalam beribadah serta ini dalam urus perizinan menggunakan agraria. Bertindak keras semua pembakannya yang baik agar pembangunan negara terwujud, tapi mau bicara pengosian hubungan warga sekitar saya buat yang baik ya kan. Jika masa-masa lunasan nah kombes lihat 70 Tuhan, kami memohon aturan kasmu agar mereka semoga semua memberikan terbaik pada kemuliaan kamu turunan kombes 10 saat dengan baik. Karena agar menyertai aku yang percaya dan melakukan yang baik menurut kasih-Mu. Seperti semua yang masih pendeta, wakil kelasitas yang lihat di KRI maupun masa asing, tetapi tidak kendor melayani kau tidak jarak meskipun panas, meskipun berjauhan, hatinya mekar melayani kau dalam bentuk unjuk dan memuliaan kuasa-Mu. Kami yang percaya saat kami bisa kumpul berada di gedung Besturi itu mutasi. Karena rekan-rekan sekar Om ya Tuhan bisa makan dan kami dengan mereka juga terkenal untuk perizinan. Lalu kami bersama-sama bagi Dewi sudah hadir di kos 6 karena kasih-Mu yang harus terdahulu menerangkan kami dan kita dan bisa berkasih kepada mereka. Puji ya Tuhan, anugerah-Mu dan kasih melimpah pada setiap orang yang benar suka cita karena Kristus hadirnya usai dan berkat. Kasih Tuhan yang akan diberikan oleh Tuhan. Bapa di surga, kami melanjutkan doa saudara-saudara kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Bapak Pendeta kami, Kristanto. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan di masa-masa pandemi ini ya Tuhan, supaya Bapak Pendeta bisa menjalankan pelayanannya di GKJ Sidoarjo ini ya Tuhan dengan baik, dengan badan yang sehat. Demikian juga Bapak Penatua, Diaken, dan saudara-saudara kami yang lain yang mempunyai tugas dalam pelayanan ini. Dan juga warga GKJW Sidoarjo Tuhan, kami juga berdoa kiranya memberikan kesehatan dan kekuatan, apalagi di masa-masa pandemi ini. Banyak saudara-saudara kami, bahkan masyarakat luas, bahkan khawatir dan cemas akan kesehatannya di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tuhan, saya punya iman dan percaya bahwa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
kami boleh berjalan dengan iman bahwa apa yang kami lakukan, Tuhan selalu menaungi kami. Kita manusia boleh khawatir, tapi kita punya iman pada Tuhan Yesus Kristus, penolong kami. Tuhan Yesus, kiranya memberikan kebijaksanaan kepada kami, warga Jemaat GKJ Sidoarjo, supaya dalam hidup sehari-hari boleh hidup dengan disiplin dan boleh hidup menjalankan protokol yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Sidoarjo dan provinsi bahkan nasional, bahwa kita harus disiplin dalam bermasyarakat, dan juga kita harus selalu bersih dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, semuanya ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa kami percaya dengan penyertaan Tuhan Yesus kami terhindar dari COVID-19 ini. Demikian Tuhan, seru dan doa kami akan dilanjutkan oleh saudara kami yang lain. Surga, terima kasih setelah Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk kami bersama-sama mendengarkan sabda-Mu. Sungguh kami juga meyakini bahwa cinta kasih Tuhan kepada kami tidak pernah berakhir. Apapun wujud dan bentuknya, itu adalah cara Tuhan untuk melindungi kami, bangsa dan negara kami, pelayanan di gereja kami, kesehatan para jemaat, itu semua adalah sarana Tuhan untuk Tuhan memelihara kehidupan kami berjemaat. Sekarang pun Tuhan juga memberikan kesempatan kepada kami untuk kami bersyukur kepadamu melalui persembahan yang sudah kami sampaikan kepadamu. Besar kecilnya persembahan yang kami haturkan kepadamu Tuhan, biarlah Tuhan tidak melihatnya, tetapi Tuhan senantiasa melihat ketulusan hati kami di dalam kami mempersembahkan. Persembahan kami berupa persembahan minggu, persembahan syukur, persembahan unduh-unduh, persembahan diakonia, persembahan beasiswa, persembahan pembangunan, maupun persembahan-persembahan yang lain Tuhan. Kiranya Engkau menerima dan memberkatinya, sehingga semua persembahan itu semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk pelayanan di gereja kami. Tidak saja persembahan berupa uang Tuhan, tetapi biarlah Tuhan juga memberkati persembahan kami berupa tenaga, berupa pikiran, dan ide-ide dan gagasan di dalam kami memajukan gereja kami. Kami meyakini itu semua semata-mata karena cinta kasih kami kepadamu ya Tuhan. Oleh karena itu terimalah dan berkatilah persembahan-persembahan kami. Dan bagi hamba-Mu yang Tuhan tuju untuk mengelola persembahan, biarlah Tuhan memberikan roh kebijaksanaan, sehingga di dalam pelaksanaannya, di dalam pelaporannya, di dalam pengelolaannya, Tuhan memimpinnya. Sehingga segala hal yang dipergunakan semata-mata seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, masih banyak keinginan, kerinduan kami yang ingin kami sampaikan kepadamu, namun sebelum kami menyampaikannya, sebelum kami mengungkapkannya, pastilah Tuhan mengetahuinya. Oleh karena itu Tuhan kami pasrahkan semua doa-doa yang kami sampaikan kepadamu, dan kami meyakini sebelum kami memohon, Tuhan pun pasti memberi dan mengabulkan doa-doa kami. Terima kasih Bapa, kalaupun ada kekurangan, ada dosa, sepanjang kami mengikuti ibadah online pada malam hari ini, kiranya Engkau mengampuni kami.
terhadap saudara-saudara kami yang saat ini belum bisa bergabung dengan kami, belum bisa bersekutu dengan kami, belum bisa beribadah bersama dengan kami, Tuhan. Kami tidak mengetahui secara pasti, tetapi yang kami tahu, Tuhan juga pastilah memelihara dan memberkati mereka. Terima kasih Bapak, inilah doa dan permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Sang Kristus, kami naikkan doa dan permohonan kami. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebagai pujian penutup pada malam hari ini kita akan naikkan pujian bersama-sama, yaitu Kidung Jemaat nomor 58 ayat 1 dan ayat 2, Maha Kasih yang Ilahi. Ya, kita bersama-sama akan dipandu oleh Bapak Budi Riono, Deva dan juga Asti. Dipersilahkan. Selanjutnya doa penutup dan doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Kristanto. Katuran Pak Pendeta. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita bersama-sama masuk dalam penutup dan berkat. Tuhan sumber gembira kami yang sejati di dalam Tuhan Yesus yang telah membuat kehidupan kami bergembira karena keselamatan yang daripada Tuhan. Pada malam hari ini, kami bersama-sama akan mengakhiri ibadah ini dan beristirahat malam, dan esok melanjutkan tugas-tugas kami, pekerjaan kami, aktivitas kami. Kiranya Tuhan selalu melindungi dan menyertai kami, sehingga kami menjadi pribadi, keluarga yang kuat, yang sehat, yang sejahtera, yang berbagi kasih di tengah-tengah kehidupan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami. Biarlah kami akhiri ibadah ini dengan memohon berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih.
Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, demikian pelaksanaan ibadah Patuen pada malam hari ini dapat kita lakukan dengan lancar semata-mata karena Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta, juga teman-teman Pak Sri Wahyudi, Pak Sipirno, Pak Pramu, juga disampaikan terima kasih kepada Bapak Budiriono, Saudari Deva, dan juga Saudari Asti. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tentu ibadah yang semacam ini kita rindukan terus-menerus dengan harapan kita terus membangun iman keyakinan kepada Tuhan, sekalipun melalui online. Nah, pada akhirnya jika ada kekurangan dalam membangun ibadah pada malam hari ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali ada informasi yang akan disampaikan oleh Bu Erni. Monggo Bu Erni kalau ada informasi yang ingin disampaikan. Untuk sementara belum ada Pak Sutres. Oke, baik. Terima kasih kalau belum ada Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ibadah sudah usai, namun kerinduan kita terus bertemu akan terus terbangun melalui ibadah-ibadah secara online. Semoga kita semua dikaruniai kesehatan yang prima, berkat yang melimpah, pekerjaan yang lancar, kedamaian dan ketentraman di keluarga kita masing-masing. Ya, Amin. Oke. Amin. Amin. Usahanya lancar, badannya sehat, Amin. nah, segala pekerjaannya lancar semuanya. Amin. Amin.